Serius? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafikra Nurhamidah dengan NIM 20200710119. Di sini saya akan mewawancarai teman saya mengenai pengalaman culture shock. Di sini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh Mbak Cahyanti. Kepada Mbak Cahyanti dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyanti dengan NIM 20200710084. Sebelumnya nih, apa sih itu culture shock? Culture shock adalah bagian dari proses menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan budaya baru. Culture shock sendiri merupakan kondisi mental yang terjadi ketika berpindah dari lingkungan yang dikenal ke lingkungan asing dan menyadari bahwa kebiasaan yang dikerjakan tidak berlaku di lingkungan baru. Nah, untuk Mbak Cahyanti ini, apa sih pengalaman culture shock yang paling terasa? Kalau menurut saya sih, kultur shock yang paling terasa itu pas pertama kali ke Jogja, masalah makanannya. Di sini kan terkenal makanannya itu manis-manis. Sedangkan di daerah saya tuh terkenalnya tuh yang pedas-pedas. Kayak setiap makan tuh selalu disediain sambal. Mungkin perbedaannya sih itu. Oke, dan yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan culture shock. Tahapan culture shock sendiri ada 4. Yang pertama nih, ada tahap honeymoon. Tahap ini penuh dengan kesenangan atau kegembiraan dan siap menjelajahi budaya baru dan kebiasaan baru. Tahap yang kedua yaitu tahap frustasi. Tahap frustasi ini tidak memahami pesan verbal dan nonverbal, sering terjadi miskomunikasi. Kesulitan mencari makanan, ketinggalan bis, melakukan kesalahan untuk masalah sepele, dan menyebabkan mudah marah, frustasi, dan merasa sendiri. Tahap yang ketiga yakni tahap penyesuaian diri. Tahap ini terjadi ketika mulai bisa mengerti beberapa perbedaan budaya yang dialami, sedikit demi sedikit mulai nyaman dengan budaya, orang, makanan, dan bahasa yang digunakan di budaya baru, dan orang-orang dan lingkungan lebih bisa diprediksi dan tidak stres lagi. Tahap yang terakhir yakni tahap menerima. Tahap ini memahami elemen-elemen penting dari budaya baru, seperti kebiasaan khas, pola komunikasi, dan perilaku warga setempat. Menyadari bahwa setiap budaya berbeda, tidak ada yang benar ataupun yang salah, dan no judgment. Nah, dari tahapan-tahapan tadi, tahapan mana sih culture shock yang dilewati oleh Mbak Cahyanti? Kalau pengalaman kultur shock yang pernah saya lewati itu yang pertama itu honeymoon. Dimana kan pas saya di Lombok tuh saya tuh biasa sendiri. Nah pas nyampe ke Jogja, di sini saya memiliki banyak teman yang berasal dari berbagai daerah, berbagai budaya. Di sini kan kami menyatu. Nah mulai di situ saya merasa nyaman berada di sini karena relasi saya itu semakin meningkat gitu. Yang kedua yaitu saya pernah melewati fase frustasi, di mana saya itu sulit memahami bahasa orang sini. Ya seperti yang kita ketahui ya, orang Jogja kan sebagian besar tuh bahasa Jawa di mana-mana pun. Sedangkan saya yang berasal dari luar Jawa kayak merasa kebingungan gitu kalau kalau melihat mereka kalau ngomong. Yang ketiga itu fase penyesuaian. Setelah saya sekitar setahunan di sini, saya mulai bisa menyesuaikan diri, mulai dari makanannya, bahasa-bahasanya. Di situ saya mulai mulai menyesuaikan diri dengan apa yang setelah saya lewati beberapa tahun ini. Yang terakhir yaitu fase menerima. Di sini saya mulai menerima
apa budaya-budaya yang ada di sini, gimana dia apa namanya, bagaimana mereka berperilaku dan begitu sih menurut saya. Mungkin sekian. Terima kasih untuk Mbak Cahyanti atas waktunya. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.